Market analisis 15 September 2022. Seperti biasa, kita akan tinjau terlebih dulu terkait dengan keadaan ataupun kondisi fundamental yang berpotensi menggerakkan market atau yang menjadi isu utama. Ya, all about oil, tetap jangan lupakan gangguan supply versus demand terkait dengan 3 poin utama ini. Dan termasuk kabar terbaru yang cukup mengembirakan adalah terkait dicabutnya pelarangan ataupun pembatasan COVID di China. Ya, lebih tepatnya di kota Chengdu, dan kita masih tetap melihatnya sebagai pencabutan terbatas atau parsial. Kita akan tunggu apakah perkembangan lebih lanjut bisa mencabut semua kebijakan lockdown tersebut atau tidak. Kekhawatiran resesi tetap akan menjadi gangguan, dan terutama fokusnya adalah terkait dengan kebijakan moneter atau suku bunga dari bank sentral. ANZ melihat rencana Amerika untuk membeli minyak di bawah $80 justru mensupport harga minyak. Ya, sebelumnya sempat dikabarkan bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk mengisi kembali cadangan minyak strategisnya atau yang dikenal dengan SPR jika crude oil atau minyak mentah WTI turun di bawah $80 per barel. Amerika telah merilis SPR lebih dari 180 juta barel ke pasar saat harga minyak melonjak tinggi sampai level $120. Cadangan strategis AS akhirnya kini berada di level terendah sejak tahun 1984. Menurut pedoman IEA, inventaris harus berada di tingkat tertentu sebagai penyangga terhadap gangguan di masa depan. Dan minyak juga terdorong oleh aksi mogok di Amerika yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Kereta Api, yang tentunya ini akan mengganggu pasokan produk mentah ataupun olahan. Dan laporan IEA yang mix justru menunjukkan minyak mentah meningkat dan harga bensin yang turun. Kita akan melihat potensi kenaikan harga minyak masih tetap labil, dan tentunya kita membutuhkan penembusan di atas level $90 kembali. Sementara itu, JP Morgan memiliki beda pandangan tentang kemungkinan 100 basis poin yang akan dilakukan oleh Fed di pertemuan minggu depan. Pasar memperkirakan kemungkinan 1:3 untuk Fed menaikkan 100 basis poin di pertemuan FOMC minggu depan. Namun JP Morgan melihat peluang 100 basis poin tersebut lebih kecil karena data inflasi PCE dan juga pertumbuhan GDP yang berada di bawah proyeksi dari FOMC bulan Juni. Dari sini kita mendapatkan proyeksi beberapa bank yang sudah dirilis. Goldman Sachs 8 September yang lalu merevisi proyeksi suku bunga Fed dari 50 basis poin menjadi 75 basis poin. Lalu kemudian 50 basis poin bulan November dan dilanjutkan dengan 25 basis poin bulan Desember. Tentunya ini sesuai dengan apa yang pernah kita bahas di live streaming selama 1 bulan terakhir. Kemudian Fed Fund Rate sendiri berada di kisaran 3,75% sampai 4% untuk akhir 2022. Di sisi lain, kemarin kita sudah sempat juga menampilkan terkait dengan proyeksi dari Nomura yang mengatakan bahwa suku bunga Fed diperkirakan bisa naik 100 basis poin di bulan September. Dan mereka memprediksi Fed Fund Rate-nya sendiri akan berada di kisaran 4,25 sampai 4,5% untuk tahun 2023, lebih tepatnya berakhir di bulan Maret. Untuk malam ini, data retail sales diperkirakan turun, dan apakah ini menandakan daya beli mulai terdampak inflasi? Oke, kita lihat di sini retail sales ekspektasinya adalah 9%, previousnya 10,3% untuk basis tahunan. Sementara retail sales untuk basis bulanan berada di 0% atau dalam artian tidak berubah. Nah, jika memang ternyata data tersebut aktual lebih besar dari ekspektasi, maka kemungkinan strong US dollar akan menekan indeks saham, gold, dan juga currency lain, seperti pound sterling ataupun euro USD. Sementara untuk aktual lebih kecil dari ekspektasi adalah kebalikannya, di mana weak US dollar atau lemahnya US dollar akan dimanfaatkan dengan sangat baik untuk rally indeks saham, gold, ataupun currency lain. Ini akan kita lihat dari sisi US Treasury Yield yang ternyata masih bergerak sesuai dengan apa yang sempat kita bahas kemarin, yaitu pergerakan rebound sampai level tengah, namun sampai saat ini belum ada pertanda apakah dia terjadi kenaikan lebih lanjut atau tidak. Oke, untuk sementara kita anggap saja level resisten yang akan berpotensi ditembus adalah di level tersebut. Dan itu menandakan 3,45% sebagai penyangga ataupun tahanan sementara. Di sisi lain, untuk level support sendiri masih berada di 3,361. So, kalau saya tandai, maka kemungkinan potensinya bisa saja terjadi rejection di area resisten dan kemungkinan dia akan menguji kembali area support. Walaupun nantinya kemungkinan di area tersebut bisa saja terjadi rebound ataupun kenaikan kembali. Nah, atau bisa saja yang kita lihat nantinya justru dia langsung melanjutkan kenaikan, langsung tembus dari zona resistennya.
Tentunya semua akan terkait dengan rilis data retail sales nanti malam, tapi sesuai dengan apa yang kita bahas sejak kemarin, bahwasanya kemungkinan ekspektasi kenaikan suku bunga Fed yang agresif di minggu depan bisa saja membuat US Treasury Yield mengalami kenaikan, sehingga skenario manapun memungkinkan untuk terjadinya rebound meskipun dia sempat terjadi penurunan. Di sisi lain, kalau kita lihat dari grafik daily, justru menunjukkan pola candle yang kecenderungannya sudah mengisyaratkan ada keletihan ataupun exhaustion. Ya, ini berarti menandakan doji candle yang berada muncul tepat di area resistennya. Nah, resisten daily menandakan ada potensi ataupun peluang untuk terjadinya rejection, sehingga kemungkinan potensi double top bisa saja terjadi. Itu berarti kita berharap nantinya justru dia terjadi penurunan untuk koreksi dan memungkinkan untuk emas ataupun currency lain mengalami kenaikan di malam hari. Tapi jika tidak, maka hati-hati. Bisa saja dia justru bergerak naik jika memang data dirilis positif atau cenderung lebih kuat. Dan ini pernah terjadi beberapa hari ke belakang, justru data masih tetap menguatkan untuk kondisi US Treasury. Belum lagi kalau Anda perhatikan dari pergerakannya, dia kecenderungannya justru dalam jalur kenaikan yang sangat fantastis. Sementara kalau kita lihat dari USD atau US dollar, justru terjadi penurunan juga dan candlestick dinyatakan dengan pola candle yang mungkin kita sebut dengan hammer ataupun hanging man. Ya, nah kenyataan yang di sini justru kalau misalkan lihat arealnya, maka penurunan tersebut sudah relatif terbatas dari long white candle-nya. Tapi satu hal yang cukup menarik teman-teman, kalau kita perhatikan dari areal harga, katakanlah dari puncak yang sini dengan puncak yang terakhir, maka kita akan melihat di sini adalah pola yang cenderung menunjukkan pola kenaikan atau kita sebut dengan higher high. Hanya saja kalau misalkan melihat dari keadaannya, maka ada potensi ataupun kesempatan dia untuk terjadi formasi bearish divergence. Yang artinya kalau kita lihat dari indikator MACD di sini, dia membentuk formasi lower high, yang berarti ada divergensi sehingga kemungkinan bearish divergence bisa menekan US dollar. Terlepas dari potensi penguatan yang bisa saja berlanjut, dan kita lihat di grafik 4 juga masih cukup tegas, namun juga kita bisa lihat di sini potensi dari resisten bisa saja membentuk areal double top. Ya, kembali dengan peluang yang bisa memunculkan double top tersebut. Artinya, nantinya kalau misalkan pun dia mulai kenaikan, kembali terjadi penurunan, sehingga nanti areal 109.29 ini menjadi areal neckline, sehingga kemungkinan potensi penurunan bisa mencapai atau menjangkau level support berikutnya. Nah, tapi juga antisipasi kalau ternyata bukan double top, melainkan betul-betul lanjutkan kenaikan, karena dia sudah terkoreksi, lalu kemudian dia lanjutkan kenaikan tersebut untuk menggapai setidaknya high sebelumnya. Manakah yang akan terjadi? Semua bergantung dari rilis data nanti malam, tapi sebetulnya secara keseluruhan outlook masih kecenderungan dengan penguatan US dollar. Jadi tetap berhati-hati karena malam hari bisa saja terjadi kejutan yang tidak diduga-duga.